Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, mari kita mengawali majelis subuh kita dengan mengamalkan zikir, tasbih, doa dan istighfar serta salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu manfaatkan 4 waktu yang sangat barokah. Yang pertama tentunya sebelum subuh tadi, Allah katakan wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang banyak beristighfar di waktu sahur sembari menunggu tibanya waktu subuh. Itu adalah waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat barokah untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waktu yang kedua adalah ketika subuh tiba sampai dengan terbitnya matahari nanti, kemudian kita tutup dengan sholat sunnah isyraq atau suruq. Kemudian yang ketiga, sore hari menjelang maghrib, itu juga kita sangat dianjurkan untuk membaca doa sore. Serta yang keempat, waktu antara maghrib dan isya. Jadi ini adalah waktu-waktu yang sangat mustajabah. Dalam sehari semalam ada 4 waktu yang sangat istimewa. Pada hal yang bersamaan, di waktu-waktu tersebut kita juga dilarang untuk tidur, ya. Jadi terutama di 3 waktu itu dilarang untuk tidur, karena kalau kita tidur di 3 waktu ini itu bisa menjadi asbab masuknya penyakit ke dalam tubuh kita. Yang pertama, tidur setelah asar. Tidur setelah salat asar itu sampai sore itu, kalau kita lakukan tidur di situ, menjadi salah satu sebab masuknya penyakit ke dalam tubuh kita. Kemudian setelah sholat maghrib, nah itu juga kita dilarang, sebaiknya jangan tidur di waktu tersebut. Dan yang ketiga, setelah sholat subuh sampai dengan matahari naik sepenggalahan ataupun sampai dengan masuknya waktu duha. Jadi janganlah kita lakukan tidur di 3 waktu ini, karena bisa menyebabkan masuknya penyakit ke dalam tubuh kita. Bahkan dikatakan bisa mewarisi penyakit jiwa ataupun gila, ya, kalau kita selalu lakukan tidur di 3 waktu ini, setelah subuh, setelah asar, sama antara maghrib dan isya. Maka kita dianjurkan melakukan yang mulia-mulia untuk berzikir, berdoa kepada Allah di 4 waktu, yaitu setelah subuh sampai dengan matahari naik sepenggalahan ataupun waktu duha, setelah asar sampai dengan maghrib tiba, kemudian setelah maghrib sampai dengan isya tiba, dan di waktu sahur sampai dengan subuh tiba. Jadi ini sangat mulia, karena menunggu waktu
menunggu waktu sholat itu kita ditemani oleh malaikat-malaikat Allah untuk didoakan. Nah, sama dengan pagi ini kita dijumpai oleh malaikat Allah yang tugas malam kan naik dia pagi ini, kemudian yang tugas pagi turun, jadi bertemu dua malaikatnya. Jadi malaikat subuh, malaikat yang datang di subuh itu ikut berjamaah bersama kita. Malaikat yang naik tadi pergantian tugasnya juga ikut berjamaah bersama kita di sini. Jadi subuh ini pertemuan dua malaikat, malaikat malam sama malaikat siang. Makanya sangat berkah sekali waktu pagi, Bapak Ibu. Maka kalau kita ingin sholat bersama malaikat, lakukanlah sholat subuh secara berjamaah, karena malaikat ikut masuk di sini ya. Dua-duanya, malaikat malam, malaikat pagi itu berkumpul di masjid bersama dengan orang-orang beriman yang melaksanakan sholat berjamaah ya. Jadi mari kita catat baik-baik 4 waktu istimewa ini supaya kita senantiasa diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisa waktu yang Allah amanahkan kepada kita ya. Dan mari kita mengisi waktu pagi ini dengan membuat kajian, dan kita awali dengan zikir, istighfar dan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان الله والحمد لله سبحان الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق عدد الشفع والوتر عدد كلمات الله التامة كلها الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا محمد يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Tidak lupa kita berkirim Fatihah kepada kedua orang tua kita, istri, suami, anak, cucu, sahabat, tetangga, masyarakat kita, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat minal masyariqil ardi wa magharibiha yaminiha wa shimaliha barriha wa bahriha kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. Bismillah. Selanjutnya mari kita memohon syafaat Al-Quran dengan kita melanjutkan bacaan kita pada surah Az-Zukhruf halaman 490 dari ayat 16. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am ittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfaakum bil banin. Wa idza bushshira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allah izinkan kita pada pagi hari ini membaca ayat-ayatnya. Itu artinya Allah berikan kita nikmat untuk terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika orang sudah merasakan nikmat membaca Al-Quran, maka itu artinya ia menikmati perbincangannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sedang membaca kalam Allah, maka kita ketika membaca Quran itu sesungguhnya sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh karenanya setiap bacaan kita itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya orang berbincang-bincang, berdialog gitu ya. Nah, yang masyhur seperti suratul Fatihah itu yang kita baca dalam sholat, itu ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah mengatakan Hamadani abdi atau Hamidani abdi, hambaku memuji aku saat ini. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab Majjadani abdi, ya. Sampai kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi wal abdu ma sa'ala. Ayat ini rahasia antara aku dan hambaku. Jadi Allah katakan kita sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan hambaku, kata Allah, berhak mendapatkan apa yang ia minta
kepadaku. Jadi kita disuruh minta oleh Allah, disuruh kita memohon sebanyak-banyaknya, ya. Beda dengan kita, kalau kita minta sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali masih dikasih, keempat mulai sudah, ya. Tapi kalau Allah disuruh minta banyak-banyak, disuruh kita minta banyak-banyak oleh Allah. Jangan minta sedikit, minta yang banyak, minta rezeki yang banyak, tapi niatnya dipasang baik-baik. Kalau saya dikasih rezeki, saya akan sodakoh, saya akan infak, saya akan gunakan untuk mendukung agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon kepada Allah itu yang banyak, dan permohonan yang paling istimewa itu adalah mohon hidayah. Makanya lanjutan ayat itu doa di situ. Begitu kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah katakan kamu hambaku berhak mendapatkan apa yang kamu minta kepadaku. Makanya kita kemudian berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Nenek kaji tunjuk ang kaji niki jalan sak kena, jalan sak lurus, ampun kena antan tekadu kepeng te, kena antan tekadu ilmun te, kena antan tekadu hidup te, kena antan tekadu napi sa fasilitas tebang itu Allah Ta'ala, ya kenen ihdinas siratal mustaqim. Jadi Fatihah niki doa yang luar biasa, sehingga Allah Ta'ala paling wikan napi si butuhan te, dan Allah Ta'ala doang sa tahu bang itu naki kebutuhan niki, okay? Jadi mari kita pahami sedikit demi sedikit, setahap demi setahap makna daripada ibadah kita ini, supaya kita nikmati dari Bulu Tenganjang sampai Assalamualaikum itu kita selalu merasa berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang memberikan kita nikmat bermunajat, nikmat beribadah. Kan dek man bau marak ni kan Allahu Akbar, cepang teh ingat teh Allahu Akbar, no ingat teh manok teh sandai mante empan, ya, beras wah mulai terang, wah mulai along nek kemberasan nih, yes ingat. Padahal kita sedang memohon sesuatu yang wah di hadapan Allah niki masih jauh, dunia teh jauh julun Allah Ta'ala. Padahal Allah itu tahu na Allah Ta'ala kemberasan tu halong, ya. Tahu na Allah Ta'ala siapa yang terjengkan sekedik, kan? Makanya kita mohon kepada Allah itu sesuatu yang mulia. Makanya hidayah itulah permohonan yang paling tinggi, Bapak Ibu. Karena tanpa hidayah orang itu tidak akan bisa berada di jalan yang benar, hidayah. Seperti siapa? Seperti Korun, kan? Korun tobeng kepeng segelana, segudang sampai kunci gudang dan kasa isi petang dasa dengan semokoh-mokoh pelik-pelik kuat-kuat. Tetapi dia tidak dapat hidayah untuk membelanjakan hartanya dengan benar, maka harta itu tidak menjadi rahmat bagi dia, tapi menjadi laknat, menjadi siksa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kemudian kita mohon di situ ihdinas siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ya. Jalan dengan si wahbiang dan nikmat ya Allah Ta'ala. Saya termasuk yang dimaksud dengan jalan yang telah diberi nikmat itu minan nabiyyin, jalan hidupnya para nabi, wasiddiqin,
jalan hidupnya orang-orang yang jujur, siddiqin. Nah, ini mudah-mudahan nama masjid kita, nama tokoh kita Tengku Rahmat Siddiq ini menjadi doa bagi seluruh masyarakat bahwa kita yang masuk di masjid ini adalah orang-orang siddiqin, orang-orang yang membela kebenaran. Itu makna siddiqi itu, benar, jujur. Maka masuk dalam siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Nah, ya kena siddiqin ini dengan sadu percaya jok janji-janji Allah Ta'ala, sehingga dia selalu membela kebenaran, selalu mengedepankan kebenaran yang ada, yang dia ketahui, yang dia pahami dari agama ini. Itu siddiqin. Makanya masuk dia dalam catatan orang-orang yang siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa lagi yang masuk dalam siddiqin ini, dalam jalan yang lurus niki? Wasyuhada, yaitu orang yang syahid, orang yang hidup dan matinya membela Islam. Itu namanya syuhada, bahkan sanggup mati di medan juang untuk mempertahankan yang namanya agama niki. Apapun ujian dan rintangannya dia sanggup ya menghadapinya, hidup dan mati. Itu namanya syuhada. Kalau sekarang kan tidak dengan ujung pedang kita berjuang, tapi dengan ujung pena, polpen kita catat, kita tulis, kita rencanakan, kita programkan hal-hal yang mengedepankan syariat agama tegak di tengah-tengah kita, di kampung halaman kita. Jadi apa yang sudah kita dapatkan selama Ramadan itu kita pertahankan. Andin tendek berdait kenca Ramadan kemudian jemaah niki, lagu kita tetap pertahankan Ramadan kita, nilai Ramadan kita terus. Bagaimana kita bertutur, berkata, ya bertingkah laku, selalu kita bawa nilai Ramadan itu, tidak berani bicara sesuatu yang di luar ketentuan dan lain sebagainya. Itu adalah nilai Ramadan. Itu kalau kita mati dalam keadaan seperti itu, mati dalam menuntut ilmu, mati dalam terus menegakkan kebenaran, maka masuklah dalam kelompok syuhada. Kemudian yang terakhir yang termasuk dalam siratal ladzina an'amta alaihim itu adalah wassolihin, orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Baik apanya? Baik niatnya, baik ucapannya, baik perbuatannya. Okay? Niatnya ngumbintan ampun jadi bagus, apa-apa niki bagus, ampun sak bagus baik, keluarga enta ampun sak bagus baik, tetangga enta ampun sak bagus baik, masyarakat dia kena niat bagaimana melakukan sesuatu itu, niat kita memperbaiki keadaan. Itu orang soleh itu begitu. Jadi soleh itu tidak untuk pribadi saja, tapi bagaimana soleh, kesolehannya itu bisa berimbas arah bekasnya tipak dengan lain, arah imbasnya. Makanya kita terus ikut belajar nih, belajar untuk masuk dalam kelompok orang-orang soleh. Kemudian ucapannya selalu menjadi inspirasi, menjadi hidayah bagi orang yang mendengarkan ucapannya. Maka itu orang soleh. Dan perbuatannya itu selalu bisa diteladani, dicontoh. Cara jalannya, cara bicaranya, cara sholatnya, cara puasanya, cara haji umrohnya, itu dicontoh. Itu orang soleh itu baik niatnya, baik ucapannya, baik perbuatannya, sehingga layak untuk diteladani, dicontoh. Jadi itu yang masuk dalam siratal ladzina an'amta alaihim itu. Makanya ketika kita sholat membaca siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah beang kaji niki jalan marak jalan dengan sawah beang dan nikmat di dunia niki. Nah saya hadirang tuh dalam niki, dalam doa niki, marak jalan Nabi, jalan syuhada, jalan dengan sak soleh, ya,
jalan dengan sak siddiqin di empat ni kita terbayangan terindang ya Allah emak kaji lek kelompok dengan sak tahu jalani hidup niki dengan baik marak jalan para nabi jalannya siddiqin jalannya syuhada jalannya solihin dengan sak soleh nah kemudian ghairil maghdub di situ penolakan ya Allah ndak baik yang kaji jalan tiang sak menggahinde sak gedekang de ndak yang kaji jalan turut dengan sak gedekang de mbid cek tegedekang Allah taala niki dengan isi menyimpang dari ajaran agama ya di situ ya orang-orang yang fasik orang-orang munafik itu masuk dalam maghdub yang dimurkai ya waladdallin ndak bae ndah dobang kaji jalan dengan sak sesat saya tamu lihat dengan sesat niki Firaun Haman Qarun itu masuk di situ yaitu orang yang mencari jalan selain agama Islam orang-orang kafir itu masuk di sana ya al-maghdubi alaihim waladdallin itu jadi iya tante belajar bayangan ya salat khusyuk itu seperti itu apa sih jangan terbaca niki internalisasi ente dalam hati ente leman basmalah sampai waladdallin Fatihah itu tidak hanya lisan kita yang mengatakannya tetapi hati kita menerjemahkan malam tersebut niki ini nak kaji beng kaji jalan sak lurus jalan dengan sak beng dan nikmat marantan jalannya para nabi para siddiqin para syuhada para solehin mu ndak baik de jerumusan tiang tipak jalan dengan sak gedekang de dengan semenggahin de dengan sak menyimpang leman agama niki waladdallin ndak baik endah tiang terjerumus tipak jalan dengan sak sesat sak petak jalan hidup selain cara Islam Nasoro Yahudi itu masuk sesat ya mencari jalan hidup selain Islam Firaun masuk sana Haman Qarun orang-orang yang menentang agama itu kita ada yang kita mohon ada yang kita tolak ada yang kita tidak inginkan nah itulah Fatihah itu dahsyatnya Bapak Ibu ya kalau kita tidak bisa berdoa yang panjang dengan redaksi-redaksi yang lain ya, baca Fatihah saja sebenarnya sudah doa istimewa itu Fatihah beda baca niki munas nabi juga Fatihah makanya ulama-ulama kita kan orang-orang tua kita itu setiap selesai berdoa selalu dia bilang Al-Fatihah itu sebenarnya doa Fatihah itu Bapak Ibu ya makanya berkirim Fatihah berkirim doa gitu. Dan itu yakin sampai dia kepada almarhumah itu ya. Nah jadi membaca Quran itu kita sedang bercakap-cakap dengan Allah kita sedang membaca kalamnya Allah sekaligus kita sedang menyimak mendengarkan bagaimana Allah berbicara bagaimana Allah ngendikan nah, makanya kita perlu baca tafsirnya terjemahannya supaya kita tahu tekenana napi sih mana Allah Ta'ala sak baca niki nah, inilah yang disebut dengan tadarusan tadarus itu ya membaca sambil menggali maknanya belajar memahami apa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat-ayat yang kita baca nah, baik Bapak Ibu mari kita coba belajar memahami apa yang dibicarakan Allah di ayat-ayat yang kita baca tadi
amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin. Ya. Di sini Allah masih berbicara tentang anggapan-anggapan keliru, anggapan-anggapan salah orang-orang kafir itu, ya, yang mengatakan bahwa malaikat Allah itu anak perempuannya Allah katanya. Jadi orang kafir itu caranya berkeyakinan jok Tuhan, jok Allah Ta'ala, no. Ya. Bahwa dia katakan malaikat itu berkelamin perempuan dan itu anaknya Tuhan, anaknya Allah. Na'udzubillah min zalik, ya. Allah itu sudah jelas, Allah katakan di Qul huwallah itu kan, Qul huwallahu ahad Allahus samad. Katakan Allah itu satu. Allah tempat kita bergantung, tempat kita menggantungkan semua harapan, semua keinginan kita. Tempat kita berharap satu-satunya hanya Allah, yakni Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Nenek non dek entah anakang, dek nenganak. Sementara orang kafir katakan anak Tuhan itu malaikat, kata. Ya Allah. Jadi Allah itu sudah, makanya amun tak hafal Qul huwallah dengan terjemahannya insyaallah selamat kita Bapak Ibu. Ngumbe-ngumbe tante tekacu, ngumbe-ngumbe tante ya tebeloang keyakinan niki dengan dendemen jok Islam niki seperti anggapan-anggapan yang keliru seperti di ayat ini oleh orang kafir mengatakan Allah punya anak dan anaknya Allah itu malaikat itu perempuan katanya. Padahal Allah ciptakan malaikat itu tanpa kelamin, tanpa nafsu, itu ya. Tapi dia berani-berani mengatakan ya seperti itu, ya. Amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin. Apakah pantas dia Allah itu mengambil mimma yakhluqu banatin, dari apa yang ia ciptakan itu, banatin menjadi anak perempuannya, wa asfakum bil banin, kemudian dia akan menghususkan untuk kamu itu anak laki-laki, ya. Jadi apa pantas, ini Allah nanya ini, apa pantas bagi Allah mengambil anak dari ciptaannya sendiri? Ini Allah suruh kita berpikir Bapak Ibu, ya. Jangan kita menyamakan Allah dengan selain dia. Makanya Allah katakan di akhir Qul huwallah itu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Di nara tahu kanggo padang Allah Ta'ala kan jasai-saina. Apakah kebesarannya, apakah kemuliaannya, apakah jenis kelamin dan lain sebagainya, di nara kanggo te kanca padang Allah Ta'ala. Di nara kancan pada laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang seumpama dengan Allah itu. Apalagi kita katakan Allah itu beranak, punya anak perempuan, kemudian dia hanya memilih anak perempuan, kemudian manusia dikasih anak laki-laki, bukan begitu, ya. Jadi Allah itu bersih daripada sifat-sifat yang disifati oleh orang-orang musyrik, oleh orang kafir itu. Ya, ia kena penutup doa ente sekarang terbaca, pasti terbaca niki kan penutup doa niki. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya kan penutup doa niki kan? Maha suci Tuhanmu dari sifat-sifat yang disifatkan oleh orang-orang musyrik, yang mengatakan Allah beranak, yang mengatakan Allah milih anak perempuan. Itu suci Allah, bebas dari anggapan-anggapan keliru itu. Ya kan, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Jadi kita sedang saling mengingatkan di situ di doa penutup itu. Maha suci Tuhanmu
ya, kita bilang jamaah kita, maha suci Tuhanmu, ya. Rabbika itu Tuhanmu, ya. Boleh juga sih kita katakan subhanaka rabbil izzati, maha suci engkau ya Allah. Tapi kan di ayat itu menggunakan seperti tadi itu, subhanaka, subhana rabbika, gitu ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu penutup doa, ya. Maha suci Allah, bebas Allah itu dari anggapan-anggapan keliru tadi itu. Allah punya anak, memilih anak perempuan, itu bebas, tidak mungkin, tidak, atau mustahil, ya. Mustahil bagi Allah itu akan memiliki sifat seperti sifat manusia, ya. Karena Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad, denara sekik-sekik kancan tekanggo padang Allah Ta'ala nike, ya kanan walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi ini Allah nanya ini, ya kita jawab dong, jawab apa pertanyaan Allah di sini. Apa layak bagi Allah, apakah pantas bagi Allah itu akan mengambil dari ciptaannya itu anak perempuan, sementara engkau dikhususkan memiliki anak perempuan? Apa jawabannya? Tidak layak, ya, tidak layak, karena Allah itu tidak lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakkan, maka tidak layak kita sifati Allah seperti halnya manusia yang beranak pinak, ya. Allah yang menciptakan semua itu, maka tidak layak dia menjadikannya sebagai anak. Makanya tidak boleh Bapak Ibu kita belokkan keyakinan ini, ya. Apalagi kita mengatakan Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan anak. Tidak bisa begitu, ya. Karena Allah itu ahad, satu-satunya, satu, tidak ada duanya. Apalagi malah terkena ada Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan laut, Tuhan darat. Tidak ada. Jadi Tuhannya laut, Tuhannya langit, Tuhannya bumi, Tuhannya darat, itu adalah Allah yang ahad, satu, ya. Ini harus kuat, ya, keyakinan semacam ini, Pak Ibu. Kita kuatkan keyakinan yang seperti ini kepada anak-anak kita. Kalau kita mungkin tidak akan terjerumus, insya Allah, ya, dengan ma'unah pertolongan Allah, insya Allah kita tidak akan terjerumus kepada anggapan-anggapan keliru seperti ini. Tapi anak-anak kita, Bapak Ibu, ya, dengan kecanggihan teknologi yang dialaminya di masanya dia sekarang ini, ya Allah, sementara kecanggihan teknologi ini kan dikuasai oleh orang-orang barat, oleh orang-orang yang tidak berketuhanan, bahkan yang ateis. Dari situ kemudian dia akan menggerus keyakinan anak-anak kita. Makanya kita harus bekali anak-anak kita dengan ilmu tauhid, ya, ilmu akidah, akidah yang benar, akidah yang betul-betul Islamiah, ya. Jangan akidah yang salah seperti ini, menganggap Allah punya anak dan seterusnya, ya. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim, ya. Dan apabila telah diberikan kabar gembira kepada salah seorang di antara mereka, bima daraba lirrahman, ya, dengan apa yang telah Allah berikan perumpamaan, ya, zalla wajhuhu, maka jadilah muka mereka itu muswaddan, menghitam, wa huwa kadhim, dan dia, mereka itu dalam keadaan marah, ya. Ketika diberikan tamsil, perumpamaan oleh Allah, contoh-contoh yang tampak di hadapan mereka itu untuk
menangkal keyakinan salah mereka itu, mereka semakin marah, ya. Jadi ketika logika mereka kalah, ketika cara berpikir mereka itu kalah dengan tamsil perumpamaan yang nyata di hadapan mereka itu, mereka marah. Orang-orang kafir, orang musyrik itu merah menghitam. Wah. Makanya setiap orang mendakwahkan tentang kebenaran dimusuhinya, ya, karena dia mengaku sebenarnya batinnya mengaku kalah dengan logika, dengan tamsil-tamsil perumpamaan yang Allah tampakkan di hadapan manusia itu. Maka mereka yang memiliki akidah yang keliru tentang Allah itu menjadi semakin marah, memusuhi orang-orang yang mendakwahi kebenaran agama ya. Mana contohnya? Seperti Nabi Ibrahim kan marah, Namrud Fir'aun itu marah ketika Ibrahim itu menampakkan tamsil dan menunjukkan kebodohan Namrud itu. Marah benar sampai diperintahkan bala tentara mengumpulkan kayu bakar. Marah, tumpukan masjid niki lah, tumpukan kayu ini yang tontas saud Ibrahim terbakar Ibrahim niki, ya. Padahal saat itu Namrud sadar dia. Ketika Namrud bertanya kepada Ibrahim, Ibrahim, anta jaga sedak patung kunya, yo masa saya sih, coba lihat itu patung besar itu kan pegang kapak itu, sangnya ngamuk kone itu iya ngamuk kone. Apa kata Namrud? Bodoh kamu Ibrahim, masa benda mati bisa ngamuk? Nah, maka apa kata Ibrahim? Upil lakum, yang bodoh saya apa sida gitu kan. Tahu sida bahwa patung tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa ngurus dirinya, apalagi ngurus orang lain. Kenapa sida sembah? Saat itu sadar dia, Namrud sadar dia, oh iya ya, tapi karena marahnya, karena dia merasa dilecehkan, dia seorang raja mengaku diri sebagai orang yang berkuasa, kemudian dia perintahkan bala tentaranya, kumpulan kayu, tunuh Ibrahim nih nakal nih, Ibrahim nih sudah melecehkan kita. Nah itu, jadi kalau orang-orang kafir itu ketika logikanya kalah, kemudian cara berpikirnya yang keliru itu sudah dikalahkan oleh kenyataan yang ada, ya, mereka marah, bahkan dia membakar Ibrahim kan hidup-hidup. Tapi Ibrahim menjadi kekasih Allah, tidak akan tinggal diam Allah itu. Silahkan kau bakar, tapi Ibrahim kekasihku tidak akan terluka sedikit pun. Kan benar begitu. Begitu Ibrahim sudah dimasukkan ke api yang berkobar itu, apa kata Allah? Ya nar, wahai api, karena api ciptaan Allah, air ciptaan Allah, bahkan seluruh alam ciptaan Allah, maka Allah gampang saja perintahkan api itu menjadi sejuk. Wahai api, kata Allah, kuni bardan, dingin kamu, jangan bakar kekasih saya. Itu ada kasih saya dalam api itu, Ibrahim. Jadi kalau sudah jadi kekasih Allah, Bapak Ibu, tenang sudah. Karena kita kan melakukan semuanya ini supaya kita layaklah kita disebut kekasih oleh Allah itu, sehingga kita dibela, kita akan dijaga, karena dialah penjagaan yang paling baik. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin, ya. Itu amalannya itu. Makanya amalan tuh kalau kita sudah pahami baru dia mujarab, Bapak Ibu. Tapi kalau kita sekedar dapat amalan pamannya baca walaupun 1000 kali, tidak akan mempan, tidak akan berpengaruh apa-apa. Wallahu, maka Allah lah khairun hafidha, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik memberi penjagaan. Wa huwa arhamur rahimin, dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, kalau kita sudah keyakinan seperti itu, jangankan pedang ya, api pun tidak akan bisa melukai. Bapak Ibu, coba kita lihat kalau secara kasat mata, Ibrahim ini habis sudah dengan tumpukan api yang begitu besar, ya, berkobar. Tapi Ibrahim sehelai rambut pun tidak
terbakar. Karena itu Allah katakan, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin, sejuk. Justru sebaliknya, anggapan Namrus, habis sudah Ibrahim sekarang, mati sudah Ibrahim. Tetapi di luar dugaan mereka semua, ternyata Ibrahim itu tenang-tenang saja di situ, di api itu, karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kuni bardan, dinginlah wahai api, wasalaman ala Ibrahim, selamatkan kekasih saya Ibrahim. Ya. Allah tidak titik sampai bardan itu, karena kalau dingin juga bisa menyiksa, tapi Allah katakan wasalaman, kamu dingin wahai api dan selamatkan kekasih saya Ibrahim. Ini mahalnya akidah Bapak Ibu, mahalnya keyakinan yang benar itu, bahwa kita tidak akan bisa dimudaratkan oleh siapapun, ya. Walaupun seluruh manusia ini berkumpul untuk membuat kita mati, membuat kita ini tersiksa, tidak akan bisa kalau kita sudah dinyatakan sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, walaupun semua manusia di muka bumi ini menyayangi kita, semua manusia di muka bumi ini menyayangi kita, tetapi kita tidak disayang oleh Allah, maka tidak ada manfaatnya kasih sayang manusia itu. Maka sekali lagi, fokuslah kita mencari, menuntut ataupun memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ini banyak-banyak zikirkan ya arhamar rahimin ini, wahai yang maha penyayang, wahai yang maha pengasih penyayang, ya. Irhamna, kasayangi kami, ya. Farij 'alal muslimin, berikanlah kemudahan kepada orang saudara-saudara kami, orang-orang Islam yang sedang mengalami kesulitan, ya. Farij 'alal muslimin. Ada juga kan amalan setelah baca Yasin itu, ya mufarriju farij, ya mufarriju farij, farij alaina farajan ajilan, ya. Berikanlah kami kemudahan, ya, dengan solusi-solusi terbaik atas ujian yang sedang engkau berikan kepada kami, ya. Jadi banyak-banyak wiridkan nih, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, wahai yang maha penyayang, wahai yang maha pengasih penyayang, irhamna, sayangi kami, dan seterusnya. Atau paling tidak Asmaul Husna niki jangan lepas setiap hari Bapak Ibu, ya. Walaupun kita tidak hafal semuanya, mana-mana 1 atau 5 Asmaul Husna itu kita genem. Misal enggak nafal ta ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Nabi kenan ya Rahim, wahai yang maha penyayang. Jamak rombok balik, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Lagun bau je apal siwak puluh siwak niki. Nabi menjamin Bapak Ibu, Nabi menjamin, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah Ta'ala berdayang siwak puluh siwak nama yang indah. Faman ahsoha, malik Nabi, saya apal. Dia sekadar hafal lapaznya, tapi dia paham apa sifat Allah yang ada dalam nama-namanya tersebut, ya. Paman ahsoha, siapa yang menghafalnya, dakhalal jannah, masuk surga. Ini Rasulullah menjamin masuk surga dengan si rajin amalan Asmaul Husna. Ya, kalau bisa seluruhnya, kalau enggak bisa sebagian mana yang kita hafal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Kudus, dan seterusnya, ya.
Nah, pun sak muda tak apal ni kan piang teh lagu kanak-kanak niki, piang teh irama. Pun sak muda niki ngalamun teh iramang niki tertuntun dia anak-anak niki. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'minu ya Muhaimin ya Azizu ya Jabbar, ya. Itu untuk memudahkan saja. Luwih macam irama Asmaul Husna niki ampun sak muda tapal lagu lam tapal dia dengan cara kita masing-masing bagus juga, okay. Nah, mari kita sambut hadis-hadis Nabi seperti niki. Paman ahsaha dakhalal jannah. Saya tahu apal Asmaul Husna niki yang tamu surga manik Nabi, ya. Amin. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita, seluruh keluarga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang-orang kafir itu ketika dia ditampakkan, ya, permisalan, perumpamaan, ya, yang tampak di hadapan mereka itu, mereka sambut dengan apa? Wajhuhu muswadda, wajah mereka itu menghitam, wahwa kazim, saking marahnya. Awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin wa ja'alul malaikata alladhi hum ibadur rahmani inasa asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Allah kembali bertanya, awaman yunasya'u, apakah mungkin menjadi anak Allah, anak perempuan gitu, apakah mungkin, ya, yang dia dibesarkan fil hilyati, ya, sebagai perhiasan, wahwa fil khisam, sedangkan dia dalam perdebatan tersebut ghairu mubin, bukanlah pembawa bukti yang jelas. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kita kembali disuruh berfikir oleh Allah, disuruh berpikir logis oleh Allah, ya. Jadi apapun perdebatan-perdebatan di kalangan orang-orang musyrik itu yang mengatakan Tuhan memilih anak perempuan, dan kemudian Allah itu beranak, dan seterusnya, ya. Sementara perdebatan yang mereka lakukan atau apa istilahnya orasi yang mereka ungkapkan itu ghairu mubin, tidak jelas. Itu perbedaan perdebatan yang ia lakukan itu justru bukan semakin mencerahkan suasana, tapi justru semakin tidak jelas, tidak terbukti, ya, logika-logika, ya, retorika, ungkapan-ungkapan mereka yang mereka ungkapkan tentang menyifati Allah itu tidak jelas. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inasa, dan mereka menjadikan malaikat itu, ya, ibadur rahmani inasa, ya, menganggap bahwa malaikat itu ibadur rahman, hamba Allah yang inasa, yang perempuan, ya, sebagai anak perempuan. Jadi mereka, orang-orang kafir itu menjadikan ataupun beranggapan bahwa malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Na'udzubillah. Asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaannya? Apakah wah nengat Allah Ta'ala, ya,
piak dait jariang malaikat no jari anak ninana kan tidak pernah, tapi mereka mengada-ada mengucapkan sesuatu itu bukan berdasarkan bahasa makin tidak berdasarkan referensi, tapi mereka mengungkapkannya itu hanya sebatas sebatas dugaan-dugaan saja, prasangka-prasangka mereka saja. Ingat, kalau kita sampai mengatakan hal demikian itu Pak Ibu, satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, akan dicatat kesaksian mereka itu, akan dicatat ungkapan-ungkapan mereka itu, wa yus'alun, dan mereka akan ditanya nanti di akhirat. Akan ditanya, apa benar kamu dulu mengatakan malaikat itu anak saya? Kata Allah, benar dulu kamu yang mengatakan, yang mengajak orang-orang beranggapan bahwa malaikat itu anak perempuannya Allah. Itu semua akan ditanya Bapak Ibu. Semua apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan di dunia ini akan ditanya oleh Allah. Kan kita hafal semua niki di surah At-Takasur niki yang mengatakan summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Engkau benar-benar akan ditanya wahai manusia tentang nikmat-nikmat yang telah engkau diberikan oleh Allah. Jadi nikmat hidup, nikmat harta, nikmat sehat, semua ini akan ditanya oleh Allah. Dulu saya pernah berikan kamu itu sehat, untuk apa sehatmu? Dulu saya berikan nikmat hidup, untuk apa hidupmu? Dulu saya berikan nikmat harta, untuk apa hartamu? Ditanya semua, ya, ditanya. Makanya supaya kita benar menjawab nanti, benar-benarlah baik-baiklah cara kita menggunakan nikmat-nikmat Allah itu. Tapi yang nikmat sehat guna kadu lalu ngaji, tapi yang nikmat ilmu sebarang ajaran dia. Ya, jangan ilmu itu dinikmati sendiri, itu tidak boleh. Tidak boleh pintar sendiri, tidak boleh masuk surga sendiri. Dia harus menyebarkan apa yang kita tahu yang bermanfaat, ya. Dan nikmat-nikmat yang kita diberikan itu jangan nikmati sendiri. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cara mengembalikan nikmat harta itu kepada Allah. Lewat apa? Sedekah. Lewat apa? Infak. Lewat apa? Kurban. Nggih. Kurban. Apa arti kurban Bapak Ibu? Mendekat kepada Allah, itu arti kurban itu. Kurban ini bahasa Arab, kurban ini diindonesiakan menjadi kurban Bapak Ibu. Asalnya bahasa Arab itu kurban itu qarraba yuqarribu qurbanan, yang artinya mendekatkan diri kepada Allah lewat harta nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar, sungguh aku telah memberikanmu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika, maka syukurilah nikmat itu dengan cara apa? Salat karena Tuhanmu. Wanhar, berkorban. Nah, secara fikih kurban itu adalah mengalirkan darah binatang, menyembelih hewan untuk dibagi dagingnya kepada masyarakat, kepada orang yang membutuhkan, yang tidak mampu berkorban. Ini kan tanpa dirasa kaleng 2 bulan nih kita ngorban Bapak Ibu. Sila, nggih. Jadi ini bukan ajakan pengurus masjid, tapi ini ajakan Allah Bapak Ibu. Itulah cara Allah ingin kita ini kembalikan nikmat harta itu kepada Allah. Yen tanpa selamat niki, sangat lamun harta nu ndek tutulakan kalau Taala ya jari siksa jemaah nih. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalongkan semua simpanan-simpanan harta kita itu pada hari kiamat nanti, yang terkalongan ndek bolong dengan sengepe yang harta niki.
ma bakhilu, apa yang dia bakhilkan, pelitkan di dunia dulu akan dikalongkan semua. Kasak ada ya tuh leka kalongang kerotok samping ni kan beja nang leka milu dong kerotok ni kalongang jemaah ni. Nah, amulet mampu kita korban mana-mana ngira dengan irak tetangga, irak dengan sak mampu. Ingetang semeton kan semendak bulan haji sila demilu ngorban. Nanti dia lem tekangan diri upaya sila kita luangkan, kita selama kita mampu ya, jangan tidak ikutlah. Jadi kita sudah sukses menjalani Ramadan, sekarang disambut lagi dengan ibadah kurban. Kalau kita sudah selesai satu urusan, rencanakan urusan berikutnya. Apa kata Allah di surah Al-Insyirah niki? Fa idza faragta fansab. Ya, apabila engkau selesai fansab, maka lakukan yang baru, yang lain lagi. Selesai lakukan yang lain terus sampai tema mati. Ndak wah tahun lain wah tahun lain ngorban mungkin dek. Nah itu justru kemunduran Bapak Ibu, kemunduran. Jadi kalau kita sudah selesai suatu urusan, bangun urusan yang baru. Fa iza faragta fansab, rencanakan lagi terus sampai mati. Insyaallah itulah yang disebut dengan istiqomah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nggih, amtah istiqomah niki terjanji ke surga insyaallah taala. Ambil dalilna innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah mengatakan kalimah itu, maksudnya apa? Piran-pirana mbembetawana selalu dia junjung tinggi perintah Allah. Dia kena istiqomah mengatakan Tuhannya Allah, istiqomah menjalankan syariat Allah, ya. Maka apa balasannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah malaikat kepadanya. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu, kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu cemas, kamu tidak perlu takut, ya. Wa abshiru bil jannah, surga telah menantimu. Allah memberikan kabar gembira surga bagi orang-orang yang istiqomah menjalankan agama Allah di muka bumi ini. Allati kuntum tu'adun, yang Allah telah siapkan, janjikan kepada orang-orang yang istiqomah menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi anggapan-anggapan orang kafir ini bukan dibiarkan bebas mengatakan hal seperti itu. Mereka akan ditanya nanti di akhirat, mengapa mereka berani mengatakan hal-hal demikian itu, mengapa mereka berani mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah. Nggih, kayaknya sifat 20 niki kita hafal Bapak Ibu, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits sampai dengan mutakallimun, supaya kita tidak keliru dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lamu bissawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran segala ilmu. Jika ada yang benar dari apa yang kita bincangkan di majelis subuh ini, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, keliru dan khilaf, kita mohon ampun, dan mudah-mudahan kita istiqomah untuk terus belajar, memahami dan mengamalkan agama ini ya, di sisa hidup kita masing-masing. Dan mudah-mudahan di tahun ini kita bisa diberikan rezeki oleh Allah untuk ikut berkurban, okay? Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله. Ya Allah, perbaiki urusan kami, perbaiki keadaan kami Allah, seluruhnya Allah. Wala takilna ila anfusina tarfata ainin, jangan kau serahkan kepada kami urusan-urusan itu ya Allah, karena kami tidak akan pernah mampu untuk menghadapinya. Kami selalu la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kami kecuali atas izinmu jua kami dapat melakukan sekecil apapun kebaikan ya Allah. Oleh karena itu tolonglah kami untuk selalu berada di jalan yang benar, tolonglah kami untuk selalu dapat menegakkan agamamu ya Allah, tolonglah kami untuk selalu memperbaiki diri kami di sisa hidup yang Engkau amanahkan kepada kami. Allahumma a'inna ala dzikrika, tolonglah kami untuk selalu dapat berzikir mengingatmu ya Allah, wa syukrika, tolong kami supaya dapat terus bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, tolong kami untuk selalu memperbaiki ibadah kami kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kebaikan-kebaikan di sisa hidup kami di dunia ini ya Allah, wa fil akhirati hasanah, berikan pula kebaikan kelak di akhirat, wa qina azabannar, hindarkan kami dari siksa api neraka, wa adkhilnal jannata, mohon masukkan kami ke dalam surgamu bighairi hisab, ma'al abrar, bersama orang-orang yang berbakti kepadamu. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.